Halo guys, kembali lagi di channel Tren Politik. Kali ini saya akan membahas atau membaca atau melihat komentar dari Bu Susi, mantan Menteri KKP tahun 2000 berapa ya, periode pertama Pak Jokowi ya, tentang OTT Menteri KKP yang baru ya. Oke, let's go, kita langsung aja ke beritanya. Oke, kita langsung ke Twitter. Kita cek ke Twitternya Bu Susi. Nah, ini @Susi Pujiastuti ya. Ini Twitternya Bu Susi ya. Ini sudah checklist biru. Ini DP-nya seperti ini. Terus followersnya sudah 2,1 juta followers ya. Followingnya 1401 following. Ya, YouTube juga ada nih, ada YouTube-nya Bu Susi juga nih. Oke, kita lihat postingan pertama Bu Susi. Bu Susi nge-retweet tentang kopi nih, mungkin karena Bu Susi suka kopi ya. Tweet 19 jam yang lalu, ini hanya emot aja ini. Emotnya apa nih maksudnya Bu Susi nih? Kita lihatnya apa nih? Emot tentang apa nih? Ini ada yang ini juga nih. Komennya dari petani rindu. Lumayan 2 kilo 3 ons hasil jeripayah mancing di belakang rumah orang. Wah, ini sih beratnya nih ke ulekannya ini. Ini udah berapa kali saya lihat nih. Oke, berikutnya mana lagi nih Bu Susi nih. Kita coba. Nah, ini ada komentar Bu Susi tentang lobster ya. Kita coba lihat ya. Ini di retweet sama @Sugandi. Ayo Bu, kita tenggelamkan yang kemarin pecat ibu. Waduh, keceplosan. Yang pecat ibu Pak Jokowi, tapi saya rasa Pak Jokowi juga gimana ya, tersandra politik kali ya waktu itu habis pilpres. Koalisinya atau partainya Pak Prabowo Gerindra minta jatah 2 menteri, ya Menteri Pertahanan sama ini yang diincar emang, Menteri Kelautan dan Perikanan ini, karena mungkin tahan basah mungkin. Oke, kita dengar penjelasan Bu Susi ya di sini ya. Tentang masa depan para nelayan Indonesia. Para nelayan yang biasanya menangkap lobster yang besar-besar. Karena kalau bibitnya diambil, tidak akan pernah lagi ada yang besar-besar. Jadi sekali lagi, mohon stop pengambilan benur. Seluruh oknum aparat pegawai negeri sipil yang sekarang melindungi untuk segera menghentikan demi masa depan anak cucu kita. Jangan sampai lobster hilang dari laut Indonesia. Ini pesan Bu Susi sangat visioner sekali ya. Memang benar-benar Bu Susi ini memang memikirkan masa depan nelayan, karena kalau dieksploitasi secara berlebihan saat ini, mungkin nanti bisa 5 tahun atau 10 tahun lagi Indonesia jadi pengimpor lobster jadinya. Ya, kita dengarkan lagi penjelasan Bu Susi. Indonesia, seperti yang sudah terjadi dengan sidat dan beberapa spesies lainnya. Jaga, rawat, dan cintai karena laut adalah masa depan. Tentang ya, memang laut adalah masa depan Indonesia sebenarnya. Potensi rupiahnya sangat besar. Oke, kita lihat komentar netizen dulu ya. Ini dari @anak kampung sawah. Sebetulnya bagus buat publik jika terjadi debat terbuka. Publik akan dapat lebih memahami segala sesuatu terkait lobster, termasuk menguak bagian tersembunyi dari permainan bisnis emas laut ini. Selebihnya akan jadi bagian pembelajaran juga untuk publik dalam menilai. Ya betul juga ini. Kita selama ini kan nggak tahu kalau lobster itu memang termasuk ini tadi, termasuk emas laut ya, karena harganya sangat mahal sekali. Oke, ini ada meme ini apa nih? Dari @budi140. Ini orang tua ini laris manis jadi meme ini. Berdebat dengan satu orang bodoh hanya akan membuat orang bodohnya jadi 2. Hah? Betul juga. Ini ada meme Bu Susi juga nih. Tenggelamkan. Ini dari
Tony Harto. Koruptor akan selalu dicintai kroninya, yang sebagian besar koruptor juga. Ya iya, saling menguntungkan mereka. Mana lagi nih komentar Bu Susi nih. Kita coba back dulu ya, kita lihat komentar atau tweetan Bu Susi yang lain. Ini tweet yang 21 jam yang lalu. Susi cek ombak live now, streaming metrotvnews.com. Oh, Bu Susi ada acara baru nih, Susi cek ombak. Oke, kita lihat tweet berikutnya. Ini apa ini? Kita dengarkan. Kawan Susi, saksikan sebentar lagi ya. Kawan Susi, saksikan sebentar lagi ya. Oh, ini hanya promosi program ini ya, Susi cek ombak ya. Kita lihat tweet berikutnya ini, tidak nonton saya, tenggelamkan ya. Oh, ini yang acara Susi cek ombak ini ya. Kemudian kita cek. Nah, ini menarik kayak ini. Ini nih. Di tweet tanggal 25 November, punya bisnis lobster, Fadlizon sebut Fahri Hamzah calon konglomerat. Ini tanggal berapa nih beritanya? Ini tanggal 25 November. Wah, ini baru loh. Ini Fahri Hamzah ini. Wow. Mukanya, waduh. Ini CS nih berdua ini. Kita baca beritanya ya, bentar ya. Jadi kita lihat komentar netizen juga. Oke, tadi ini udah dibaca, tapi nggak apa-apa kita bacakan lagi ya. Punya bisnis lobster. Oh, bentar, ini ketutup ini. Nah, ini. Punya bisnis lobster, Fadlizon sebut Fahri Hamzah calon konglomerat. Apa nih si beritanya ini? Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon turut mengomentari soal bisnis yang tengah dijalankan oleh kawan sesama politikus yaitu Fahri Hamzah. Melalui akun Twitter miliknya, Fadlizon mengomentari unggahan Fahri Hamzah berupa video yang memamerkan bisnis budidaya udang yang tengah dijalankannya setelah tak lagi memiliki jabatan di pemerintahan. Setelah pensiun, saya kelola budidaya udang Faname. Kalau halal dan legal, maju saja. Ini usaha keluarga. Pejabat sebaiknya tidak bisnis. Rakyat boleh dong bisnis, tulis Fahri Hamzah melalui akun Twitternya @fahrihamzah. Tapi masa sih kalau nonton di acara Mata Najwa, si Fahri Hamzah ini mengaku rugi terus nih dari 2 kali ekspor. Masa sih? Oke, kita lihat komentar netizen ya. Apa nih komentar netizen di sini? Ini kayak tadi udah nih ya. @sam, sudah saya pantau dari pagi. Kok tidak ada komentar Om Fadli mengenai temennya yang ditangkap KPK ya? Apa gerangan nih? Oh iya juga, ini Fadlizon ini ya. Nah, buat yang belum tahu Fadlizon nih, mukanya gue zoom nih. Nah, jadi Fadlizon ini kalau ada setiap hot news nasional, pasti dia selalu paling cepat untuk nge-retweet itu atau untuk men-tweet. Nah, tapi begitu temannya satu partai, Menteri Edi Prabowo ketangkap KPK nih, sampai jam berapa tadi itu? Nggak ada komentar sama sekali si Fadlizon ini. Aduh. Oke, kita cek berikutnya. Ini dari @arifin. Cuma mengingatkan, apa ini? Dikritik Susi, Jokowi bela kebijakan ekspor benih lobster. Apa ini? Sekedar mengingatkan. Oh ya, ini kita juga agak bingung juga ya ngelihat Pak Jokowi ini ya, kok dia malahan membela kebijakan ekspor benih lobster ini ya. Aduh, kenapa nggak dikembangbiakan di Indonesia dulu, dibesarkan baru jual ke luar negeri kan? Mana lagi nih komentar-komentar nih? Wah, nih meme-nya Bu Susi nih, legend ini tuh. Sumringah. Mana lagi nih? Ini kayak tadi udah ya ini ya. Ini ditweet oleh politikus
Ngedabrus, the best smile of the week. Ini Bu Susi, Pak Anies Baswedan. Ini foto Pak Anies Baswedan yang lama, kayak ini masih agak muda nih. Senang banget nih. Mana nih? Ini biasa nih. Ini legend juga nih foto ini. Ini waktu heboh-hebohnya ini. Penangkapan kapal-kapal nelayan asing ya. Mana lagi nih tentang Bu Susi nih, komentar Bu Susi. Wah, ini tadi udah nih ya. Ini Tempo nih. Investigasinya luar biasa nih Tempo nih. Benur. Ini bibit-bibit lobster ini. Oke, mana lagi nih? Mana lagi komentar Bu Susi? Nah, ini apa nih? Ini waktu wawancara detik.com 13 Januari 2020. Ini Menteri Edi ya. Di sini dia ngomong, saya tidak mau mempermalukan Pak Jokowi dan saya tidak mau membuat malu Pak Prabowo. Saya akan buat Pak Jokowi bangga, tidak salah memilih saya. Wah, ternyata Pak Jokowi salah ini. Aduh, mana lagi nih berikutnya komentar. Oh ya, ini kita harus tahu juga ya, ini di-tweet oleh @rafib. Dewi Tanjung mana ya? Cebong mana ya? Wah. Novel Baswedan pimpin penangkapan Menteri KKP Edi Prabowo. Ini Pak Novel Baswedan ya yang memimpin penangkapan Menteri KKP. Ini meme ini sesuatu sekali ya. Ini Bu Susi tertawa lepas. Mana lagi nih Bu Susi, komentarnya mana nih? Susah sekali nih mendapat komentar Bu Susi. Wah, ini keren ini. Ini wallpapernya keren nih. I'll be back. Saya akan kembali ya. Kita berharap semuanya Bu Susi bisa kembali lagi memimpin KKP ya. Mana lagi nih? Mana lagi? Nah, ini apa nih? Wah, ini rekan satu partainya Menteri KKP juga nih. Dhanil A. Simanjuntak. Ini apa nih? Mari kita doakan siang ini koruptor gak bisa kentut sebulan sampai dia bertobat dan mengembalikan semua yang telah dicuri. Kena banget nih sama temennya. Mana lagi nih? Aduh. Ini siapa yang bikin meme nih? Sorry ya, di sini saya hanya membaca berita aja nih. Ada Fahri Hamzah, ada Fadlizon, ada ini kayaknya Habib Rizik nih. Sorry ya, bukan saya yang buat nih ya. Mana lagi nih? Mana lagi? Oh ya, kita coba lihat komentar Bu Susi di YouTube ya. Kita jual ke Vietnam hanya dengan harga 130.000. Nelayan tidak boleh bodoh dan kita akan dirugikan kalau itu dibiarkan. Ini dari channel YouTube-nya tv1news.com ya. Ini diposting tanggal 16 Desember 2019, 1 tahun yang lalu. Lobster. 1 ekor lobster ini beratnya kurang lebih 400 sampai 500 gram. Lobster yang begini harganya 1 kilo 600 sampai 800 ribu. Berarti 1 ekor lobster ini 400 ribu. Bibitnya diambil dan dijual hanya dengan harga 30 ribu saja. Berapa rugi kita? Apalagi kalau lobsternya mutiara jenisnya. Di mana 1 kilo lobster mutiara bisa mencapai 4-5 juta. 1 ekor 400 gram itu sudah berapa harganya? 1 juta rupiah. Kita jual ke Vietnam hanya dengan harga 100 ribu atau 130 ribu. Nelayan tidak boleh bodoh dan kita akan dirugikan kalau itu dibiarkan.
Di seluruh negara dunia, kebanyakan sudah mengkategorikan pengambilan plasma nutfah itu termasuk dalam kegiatan subversi. Berarti itu melanggar peraturan negara yang paling keras. Di Indonesia, punishment-nya belum ada, tetapi kita harus sudah mulai mengatur dan menata dengan tidak memperbolehkan benur-benur ini diambil. Pengambilan benur ini kita larang karena diambil oleh masyarakat yang tidak mengerti keberlanjutan dan kehidupan para nelayan. Dulu Indonesia ekspor puluhan ribu ton. Sekarang tidak sampai 1000 ton lobster besarnya. Karena apa? Jutaan bibit lobster begini sekarang ditangkap di mana-mana. Masyarakat yang mengambil lobster benur ini dijualnya harga ada yang 10.000, ada yang 30.000. Yang 30.000 itu mutiara. Pedagangnya, pengepulnya menjualnya katanya 100.000. Tapi di Vietnam katanya 150.000. Padahal kalau mereka besar segede ini, nih, mutiara ini harganya kalau sudah 8 on ke atas itu bisa 4 juta lebih.